Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Mulia Mafiroh, NIM 40 12 10 048 dari kelas 2 Ekonomi Syariah B akan sedikit menjelaskan resumen dari pertemuan 2 sampai pertemuan 6. Jadi yang pertemuan 2 dengan judul konsep dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri intinya di dalam kehidupan itu bahwa manusia mencapai falah. Pengertian ekonomi Islam sendiri adalah suatu cabang atau ilmu pengetahuan yang mengandung, menganalisa, dan akhirnya menyelesaikan masalah dengan cara Islami. Definisi ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk membuat dan mencapai falah. Tujuan dari ekonomi Islam sendiri adalah falah, hayat thayyibah, maslahah. Selanjutnya dari pertemuan 3 dengan judul sejarah ekonomi Islam. Sejarah ekonomi Islam dibagi menjadi 2, yaitu pada masa Rasulullah dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama ada Abu Bakar Asy-Syiddiq pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 635 Masehi. Yang kedua ada Umar bin Khattab tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Yang ketiga ada Utsman bin Affan tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib tahun 25 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Selanjutnya pada pertemuan 4 yaitu perilaku konsumen dalam perspektif Islam. Perilaku konsumen dalam konvensional. Yang pertama ada perilaku konsumen dalam konvensional. Perilaku konsumen ini didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh jasa. Keinginan dan kebutuhan manusia, ciri-ciri pemikiran sebelum ada filsafat manusia pada zaman dahulu. Yang ketiga ada maslahat dan utility. Konsumen konvensional yaitu seseorang konsumen yang rasional akan berusaha. Yang berusaha memaksimalkan kepuasan dalam menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa. Selanjutnya perilaku konsumen menurut Islam. Perilaku konsumen menurut Islam itu untuk membeli makanan. Yang selanjutnya ada prinsip dasar perilaku konsumen dalam Islam. Dibagi menjadi 4, yaitu hidup hemat, selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan, yang ketiga tidak berlebih-lebihan, dan yang terakhir mengutamakan kepentingan orang lain. Selanjutnya pada pertemuan ke-5 yaitu perilaku produsen. Perilaku dalam perspektif Islam dan dengan menerapkan prinsip yang pertama mencapai falah, maslahah, selanjutnya memenuhi kebutuhan untuk kebutuhan produsen tersebut. Selanjutnya etika produsen muslim. Yang pertama ada memperhatikan halal dan haram, selanjutnya tidak mementingkan keuntungan semata, selanjutnya diharamkan memproduksi segala sesuatu yang merusak akidah. Yang terakhir pada pertemuan ke-6 mengenai permintaan dan penawaran perspektif Islam. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga barang itu sendiri, selanjutnya harga barang-barang yang lain, pendapatan masyarakat, perkiraan harga di masa depan, selera masyarakat, jumlah penduduk, dan yang terakhir banyaknya intensitas kebutuhan masyarakat. Yang kedua faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada biaya produksi dari teknologi yang digunakan, yang kedua ada tujuan perusahaan, yang ketiga ada jumlah penjual, yang keempat ada pajak, yang kelima ada ketersediaan barang-barang, yang keenam ada prediksi perkiraan harga, yang ketujuh ada kondisi alam.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.